Aurel tuh apa-apa tuh sebetulnya memang gitu. Compare-nya ke Mimi. Jadi ketika dia memutuskan untuk nikah muda, ini boleh. Ya aku boleh. Ya, satu kan. Aku mau ini boleh. Jadi nggak ada argumentasi. langsung kayak cup gitu begitu kan. Tapi ya udah. Welcome to Let's Talk with Sarah dengan saya Rahayu Saraswati. I'm so happy that you're here with us. Sekali lagi di episode yang kali ini saya akan bertemu dan bercakap dengan salah satu teman yang sudah lama sekali sebenarnya udah kenal, tapi belakangan ini beliau sibuk banget. Makanya bersyukur akhirnya dapat kesempatan untuk bisa ngobrol dan kayaknya nggak perlu ada introduction lagi. And for those of you who might be tuning in from abroad, please feel free to click on the CC button and you can get your English subtitles because today I'll be talking to one of Indonesia's biggest superstars, okay? Biggest divas and someone that I really admire for her talent. It is pure unadulterated talent. Buat kalian, pasti kalian akan sangat senang sekali untuk bisa mendengar langsung dari beliau dan mendengar langsung dari beliau sebagai salah satu diva yang terbesar yang paling saya hormati secara talentanya. Itu nggak ada yang bisa bandingin kalau menurut saya. So enjoy and let's go talk to her. Akhirnya Aku kalau lihat Sarah itu Mbak Sarah itu cuma terpesona. Aku terpesona. Udah pinter, cakep semuanya. Saya bilang dari tadi kita udah ngegosip. Untung lu nggak bisa nyanyi. Padahal secara kesenimanan pulang dari Inggris itu udah mau bikin ini, udah ketemu sutradara ini, udah aku udah tahu semuanya. Teater apa segala macam. Wah, tapi nggak apa-apa. Kita selalu seneng ada Mbak Sarah yang pokoknya kalau nyanyi kan istilahnya kita bisa lah ya karaokean gitu terus di gereja gitu, tapi nggak ada yang bisa, tidak ada yang bisa seriously pokoknya semua singers pasti for me ya, buat saya ya, aku bandingin gak ada yang pokoknya of all time. You spend your time kan mostly in luar negeri. Kok tahu aku? Mbak, dari ya, please deh. Aku kan waktu kecil kan juga di sini, baru keluar negeri kan usia 13 tahun. Jadi waktu kecil pun juga udah mendengarkan. And suara itu So, ini sebenarnya dream come true akhirnya. Bisa ngobrol didatengin sama Mbak Sarah. Aduh, seneng banget. Jadi baik, aku baik. Sehat kan? Sehat ya, kita tuh bersyukur aja ya. Ini dari dulu tuh selalu never changing. Aku kan? pokoknya kalau di situ terpesona, sini tersepona. Tapi kalau kita jadikan olahraga jadi lifestyle kita tuh berasa kan? Itu benar. Jadi itu benar, segernya masih ya. Terus juga memang endurance itu lebih terpacu baik karena kita olahraga buat aku nyanyi. Jadi sampai umur sekarang pun itu Mbak Sarah, aku tuh masih and happy birthday, ini masih dalam rangka happy birthday. I'm 46. Jadi sampai 46 aku tetap latihan vocalizing gitu karena memang masih karena apapun upaya kita tanpa latihan, tanpa proses nggak akan bisa menghasilkan. Aku jadi kepikiran, penasaran aja. Kan semua udah tahu you can sing gitu kan, tapi mulainya itu dari mana sih gitu loh, maksudnya ya memang darah seninya memang dari papa, tapi papa itu pure penyanyi keroncong yang dia bisa mengolah keahlian dengan memunculkan rasanya sehingga dia bisa jadi sculpture, dia
Jadi senimannya Seniman, pokoknya benar-benar semua seni. melukis, pahat, komplit Wow. papa itu. Wow. Ya, jadi darahnya memang dari papa. Darah nyanyinya memang dari papa. Terus papa itu muslim yang seniman yang kejawen juga. Jadi secara mencintai alamnya gitu ya. Biasanya seninya kayak gitu itu tuh. komplit walaupun kita nggak spend waktu lama dengan papa karena papa bisa sama waktu kita kecil-kecil dari umur 5 umur 2 tahun waktu itu. Jadi figur papa memang nggak ada. Jadi kita temukan semuanya papa komplit, mama komplit itu di figurnya mama. Jadi sampai saya datang ke dari kota Batu Malang, my dapil, dapilnya di Batu Malang, hijrah ke Jakarta. Jadi ini Susah pulang kampung ya. kan Ya, ceritanya. jadi kan memang ya ditugasinya di kampung halaman, Kampung halaman. sampai hijrah ke Jakarta itu ikut festival, ikut lomba, apa segala macam sampai dari umur berapa? dari 9 tahun tuh udah rekaman. Udah. Makanya prosesnya itu turun ke Amora. Yes. Ya. By the way, that voice. Makasih Aku Mbak. waktu denger Tahu nggak itu? iri nggak sih Tahu gitu. nggak sih? Aku tuh bilang sama suami, aku potong tadi yang dulu. Jadi aku bilang sama suamiku yakin bahwa memang Raul tuh Timor Leste tapi ada keturunan Chinese. Jadi dia sangat Mix ya. dia tahu Feng Shui dan lain-lain. Memang secara Feng Shui Amora ini peta nasibnya tuh nggak di seni. Penasaran dong. Iya dong. Penasaran I'm maksudnya. sorry. What? Dengan Penasaran that voice ya gitu. secara nah tapi mungkin dengan aku melatih dia dan membimbing dia untuk berdarah seni ini supaya dia lebih punya rasa toh kalaupun nanti dia lebih cocok jadi bekerja di problem resolver, jadi dokter atau jadi apapun Itu ngingetin aku of my mom loh, Mbak. Karena waktu kita kecil tuh pokoknya kita harus belajar piano segala macam kan saya ngapain gitu, kita not gonna be a prodigy gitu iya, kan. tapi kan itu bantu karakter klasik, latihan Disiplinan giring juga benar disiplin. basicnya di situ lah Benar. istilahnya untuk semua musik. Betul. Kayaknya. Jadi komplit semuanya sampai jadi saya tuh rasain yang benar-benar saya waktu kecil nggak dapatkan yaitu adalah ya selain pola asuh yang lengkap yang nggak didapat, tapi juga mungkin secara kami juga nggak seberuntung anak-anak kecil lain waktu itu yang semuanya serba ada, tapi struggle-nya luar biasa, effortnya lebih banyak untuk cari uang gitu ya dengan festival, lomba-lomba sampai ada keasikan. Akhirnya itu merasa bahwa kayak nyanyi di Asia bagus dan lain-lain itu sebagai awal milestone saya untuk ya udah profesional di sini. Alhamdulillah semua yang dijalani dengan proses gak akan membohongi hasil gitu. Tapi satu hal ya, kalau misalkan istilahnya punya mimpi terus mau profesional, kan belum tentu bisa ya. Kan banyak banget yang struggling in this kind of industry. Ya. Mau di musik, mau di film, kalau mau punya bakatnya kan dasarnya pasti akan sulit. Dengan Mbak Gu can deny. Gitu loh. Maksudnya, jadi itu juga partly juga apakah karena memang saking seringnya, jadi itu jadi kayak latihan gitu Mbak? Latihan, upaya dan kamu percaya nggak faktor X juga gitu ya? Faktor X ini adalah bukan keberuntungan yang semata-mata Tuhan pilih kita. Jadi memang ketika kita mencintai, ketika kita mencintai sesuatu itu mencintai itu dalamnya. Jadi ketika aku masuk industri, nggak hanya orang di panggung, orang di belakang panggung, ya kan? Yes. Orang di belakang panggung, orang produksi. Kalau penyanyi hanya sekedar rekaman banyak, tapi kalau penyanyi secara mental dan moralnya mau hadir dengan membuat konser, pre-production, post-production itu kan melibatkan tim. Nah itu kita bergerak juga untuk menyayangi mereka. Akhirnya mereka juga sayang main konser nggak sendiri-sendiri, blended. Akhirnya ditangkap orang juga kan rasanya beda. Itu yang bertahan. Dan ketika kita mau melakukan yang terbaik yang kita lakukan terus terakhir saat kamu lakukan ya orang ingat kita nih di Indonesia nggak seperti di negara lain yang kita tuh mesti jemput bola gitu loh. Makanya kalau misalkan di sini manajemen artis masih banyak yang menunggu gitu gitu kan. Sementara kan karena kalau di luar negeri kan ada sistem casting dan lain-lain.
orang yang tua dengan umurnya asal perannya bagus bisa masuk dengan karakter film tersebut. Kalau di sini kan yang lagi terkenal, yang lagi viral gitu. Nah, itu akhirnya kan ya maaf ya, maksudnya quality dan lain-lain sampai akhirnya jadi membuat artis tersebut nggak betah lagi. Karena kurang adanya tempaan-tempaan atau bahkan apa yang Mbak ngomongin tuh hampir sama persis sama Teh Meli sama Mas Santo. Nah iya itu orang-orang lama, masa kita tuh orang-orang lama kan? Iya, istilahnya tempaannya ada, itu akhirnya membentuk karakter. Betul. Dan itu yang bisa membuat bertahan atau tidak. Iya. Nah, selain bonus-bonus tadi ya, selain dari Meli coba lengkap apa segalanya. Iya. Tapi dia nggak tahu musik, diketemuin jodohnya sama Mas Anto itu kan ya udah jahit gitu kan. Ya, jadi match made in heaven itu istilahnya dari perpaduan benar-benar antara apa yang mereka ini, aduh emang suka geleng-geleng kepala. Iya, makanya. Tapi tadi Mbak Kade menarik sih ngangkat yang viral. Iya. Ini gimana kalau misalkan liatin YouTuber, TikToker gitu. Itu kalau misalkan ada dari mereka yang memang menggunakan jalur itu untuk bisa make a name gitu, itu gimana? Sebetulnya kan soalnya ya, ada yang negatif, ada yang positif betul. Gitu kan. Dan kita nggak boleh menyalahkan industrinya. Memang trennya lagi ke situ. Dan ketika kita mau mencoba menjadi orang yang selalu beradaptasi, insya Allah akan dapat maju dengan usahanya itu ya. Artinya kita jangan khawatir kita bakalan salah arah gitu. Kalau kita punya value dan nilai yang sudah kita tanamkan, artinya kita bukan hanya memberikan tontonan yang main-main saja, tapi selipkanlah edukasi atau inspirasi yang bisa diberikan untuk nilai tambah untuk netizen. Nah, seperti sosial media sekarang kan memang kalau memberikan informasi kan cuma selapis dua lapis. Gitu. Nah, memang di sini kebutuhan yang diperlukan adalah pemirsanya, penontonnya, bagaimana mencermati bahasa, narasi. Makanya ya itu kan tugas kamu juga tuh, orang bisa literasi. Ya, ini makanya edukasi. Ya, kita nggak receh-receh ini di Let's Talk with Sarah. Benar. Jadi memang gimana kita mengkonsumnya, ya kan? Ya. Secara positif kita bisa melihat apakah takarannya juga. Karena otomatis semuanya polarisasi itu terbentuk karena adanya penonton yang terbelah, karena adanya kurang informasi dan sosialisasi sebetulnya. Tapi ya kembali kita campaign bahwa gunakan sosial media dengan konsumsi sebaik mungkin dan diterjemahkan serta diterapkan, diaplikasikan sebaik mungkin. Istilahnya gini ya, kan kita pemirsanya gitu ya, netizennya gitu. Kita kan yang menentukan sebenarnya mana yang viral, mana yang enggak. Bener nggak sih? Bener. Terus habis itu kalau misalkan jadinya yang viral yang receh, yang nggak ada nilai tambah, ya itu juga harusnya kita yang mempertanyakan dong, bukan mereka yang membuat kontennya gitu kan. Betul. Dan memang sih ya, kalau ngomongin soal gotong royong, Indonesia itu nomor 1. Gimana netizen bisa dikoordinasi untuk marah akan sikap orang Korea Selatan misalkan yang ngatain orang Indonesia, orang Indonesia nggak bagus dan segala macam. Itu mereka bisa berbondong-bondong menghujat atau bahkan nge-hack atau nge-ban apalah bahasanya. Rasa solidaritas tinggi itu kan. Nah, coba solidaritas itu dibuat yang positif. Nah, suka. I like that. Maksud aku gitu. Jadi dibikin kemasan supaya gotong royong itu justru untuk yang positif. Sesuatu yang positif gitu. Jangan untuk hal-hal yang tidak ada nilai tambahnya. Artinya kita jangan mau. Aku paling kesel tuh kalau misalnya di luar negeri ada yang ngomong, yuk kembali ke Indon ya.
Pernah dengar nggak Mbak? Iya, iya. Klasifikasi itu, kita juga jangan senang dibilang netizen 62 itu, jangan gitu kan, jadinya mengkotak-kotakan bahwa Indonesia ini gampang terprovokasi atau mungkin gampang tersulut dan sumbu pendek. Jadi jangan, kita tetap Indonesia yang berkarya, berjuang untuk kebaikan bangsa kita gitu, dibuat anak-anak muda ini punya semangat dan daya juang gitu. Jangan ada klasifikasi plus dua netizennya jadi urakan, jadi murahan, jadi recehan, jangan gitu. Kayaknya yang apa biasanya itu hooligans yang penonton untuk sepak bola gitu tiba-tiba jadinya pindahnya sekarang netizen gitu ya. Tolong kita tetap kita jaga diri. Ya, betul, kita betul. ada dignity lah Benar, gitu kan. Seenggaknya memang menjadi contoh gitu ya, apalagi kita yang sudah dewasa, mungkin kalau misalnya Mbak Sarah juga ibu-ibu muda, mama muda itu kan anak-anaknya udah konsumsi gadget juga, gawai juga gitu kan. Saya cuma selalu bilang, Amora, Kellen, rules nomor 1 di rumah ini fokus. Ketika kamu fokus, aku nggak bisa larang mereka nggak tiktokan gitu loh. Tapi begitu kalau kamu fokus bahwa itu nggak akan memberikan kebaikan untuk kamu, skip ya murah gitu kan. Kita nggak bisa kontrol terus sama anak kita ya kan. Anakmu yang 4 tahun 2 tahun juga pasti udah main gadget gitu. Jadi ketika mereka sudah punya saringan sendiri gitu loh Mbak, ya kan. Oh ini yang baik untuk mereka, ini yang enggak. Jadi ya mudah-mudahan lah kita bisa terus semangat menjadi ibu buat anak-anak kita nih. Gitu. Ini beneran deh, dari tadi tersepona gitu, bukannya tersepona karena ini udah emak udah aku tuh ya astaga gitu jadi loh. tetap loh ini olahraga nggak ada shortcut olahraga gitu loh. Jadi memang kepentingannya keuntungan saya jadi ibu-ibu ini adalah jadi aku tuh punya 2 level community. Jadi levelnya mama-mamanya yang waktu aku seumuran Aurel sama Azriel sama seumuran Amora sama Kellen. Jadi aku banyak banget kepikiran sama ibu-ibu perempuan-perempuan yang memang punya kegalauan sendiri dalam mengurus anak. Kalau ada satu hal nih mungkin yang bisa jadi masukan untuk emak-emak milenial gitu, untuk Mahmud gitu. Kira-kira apa Mbak dari pengalaman Mbak yang udah sedemikian gitu loh dan masih as a career woman. It's not easy loh. Saya kan merasakan sekarang ya Mbak gitu. Maksudnya apalagi waktu hamil melahirkan 2 kali di DPR. And menyusui aku bawa kemana-mana dan istilahnya nggak bisa. I cannot imagine dulu waktu belum ada gadget yang seperti sekarang gitu dan nggak semudah sekarang lah dengan transportasi yang ada. Sedangkan Mbak waktu itu juga harus keliling kemana-mana. You know karena this whole month gara-gara International Women's Day. Itu banyak banget ajang-ajang di mana aku diundang untuk bicara dan itu seringkali ada satu pertanyaan yang muncul yaitu yang dari ibu-ibu muda yang istilahnya gimana sih gitu atau bahkan mereka belum jadi ibu muda tapi mereka tahu mereka nanti akan menikah dan akan punya anak tapi mereka tetap wanna work gitu loh. Itu saran apa kira-kira yang dari pengalaman Mbak Hanif? Memang ya akan lebih senang rasanya kalau misalkan kita sebagai perempuan itu mau melakukan transformasi seluas-luasnya untuk melakukan persamaan derajat antara perempuan dan laki-laki ya. Tapi kita tetap orang Jawa, orang Kalimantan, orang Sulawesi, kita perempuan pasti tahu kodrat. Kita nggak mungkin kok mau istrinya CEO, mau suaminya direktur, kita tahu kok di rumah batasan kita. Gitu. Jadi oke lah kalau kita bicara patriarki. Maksudnya saya lebih senang kalau perempuan itu lebih bisa menghandle hidupnya sendiri tanpa jumawa, tanpa kesombongan dan apa-apa ya. Karena ketika perempuan itu sudah mendapatkan porsi yang baik dengan kesetaraan yang gender dan mendapatkan tempat gitu ya posisinya, dia bisa hadir kesertaannya, partisipasinya untuk dalam pembangunan. Dalam pembangunan kita kan kontributor juga. Pembangunan. Gak usah pembangunan yang di luar, yang di domestik aja dulu. Ketika kita mendapatkan kepercayaan dari suami, seneng nggak?
kita seperti merasakan punya absolute power untuk menentukan hal-hal penting dalam kehidupan anak kita, tapi suami respect gitu. Iya, Nah, iya. nanti Jadi setelah partnership gitu kan. setelah itu akan keluar tuh akan lebih enak kok gitu. Nah, dalam berpartisipasi untuk pekerjaan dan lain-lain, kita jangan apa, mau menjadi selalu nomor satu. Ingat kodrat juga itu aja. Iya, Ingat iya, kodrat iya, gitu. iya, Jadi iya. saya tahu ya sekarang bicara tentang Aurel yang mau bangun masa depannya. Saya bilang keterampilan nomor satu loh Kak. Keterampilan adalah bagaimana kamu memposisikan diri sebagai istri dari anak sulung contohnya. Kamu harus berkomunikasi sama adik-adiknya yang banyak. Dan keterampilan untuk berbicara sama mertua gitu-gitu. Kayak Hal-hal kayak gini nih yang kita jarang gitu loh, Iya. maksudnya bahwa itu tuh ada seninya sendiri. bener. Gitu. Nah, ketika kita Harus punya kemampuan untuk beradaptasi dalam kondisi dalam kondisi itu, kondisi kecil aja dulu, rumah tangga, Iya. terus orang tua percaya, mertua percaya, nanti akan didorong semuanya Iya. untuk berpartisipasi dalam Iya. mau pembangunan, partisipasi dalam sekolah, dalam organisasi, Iya. atau dalam bisnis. Iya. Karena muaranya itu kan di sini, Karena itu support system. yes. I always say bahwa saya bersyukur saya bisa. Kenapa saya kemarin bisa tetap hamil, punya anak, menyusui segala macam di DPR. Kunjungan Itu ini, juga itu karena support partai. system. Itu karena support system. Kalau kita nggak punya support system itu sebenarnya susah banget, gitu ya. Iya kan, ya betul. Jadi saya juga lihat kan program Mbak Sarah yang apa ya, solid gitu ya, solid di dalam, terhormat, solid di dalam, terhormat di luar. Nah ini kan yang harus kita manfaatkan sebagai legacy. Ini legacy apa? Warisan nenek luhur kita gitu loh, bahwa kita sudah mendapatkan satu kemudahan yang baik, kita lanjutkan dan mudah-mudahan bisa kita tularkan ke anak-anak sekeliling kita. Kayak gini-gini. Ibu Kalau yang nggak duduk kayak gini nggak bakal keluar nih yang kayak ibu-ibu gini. banget ya pokoknya kita hari ini. Kan biasanya kalau kita ketemu juga kadang-kadang ngomongnya politik, Politik. gitu kan. Makanya aku bilang sama Bunda Sarah udah saatnya untuk anak ketiga nih. Ayo doakan. Ini kalau Saya nggak ada bel sayang. kalau rumah penyanyi gitu, nggak usah teriak-teriak. Iya benar. Nggak usah Iya, keluar nggak suara. Nggak rusak suaranya. Enggak mbak bercanda tuh. Bercanda itu sedang memperagakan bagaimana penggunaan bel. Penggunaan bel. Tapi nah sekarang karena kita ngomongin ke situ gitu, gimana di DPR setelah saya nggak ada. Setelah hengkang dan meninggalkan kita semua. Udah, kita tuh perlu perempuan, nggak usah yang memang ya kita namanya kalau wakil rakyat memang aktualisasi representasi untuk masyarakat di dapil kita. Iya. Tapi ketika kita udah menjadi transformasi dari saya, contohnya dari penyanyi nasional ke elit politik nasional. Aduh, masya Allah. Pantesan ya begitu aku masuk ke dalam tuh, semua orang yang kelihatan yang berjuang yang apa segala macam untuk itu, kesempatan itu di situ tuh memang luar biasa. Artinya kesempatan kita dalam setiap kunjungan dengan fungsi kita ya, dalam pengawasan, payung hukum yang baik. Walaupun saya terus terang dalam setahun ini memang kan setengah kepotong masa pandemi ini, pasti fokusnya langsung kesehatan semua, gitu, fokus kesehatan semua bikin kesehatan. Nah memang saya adaptasi seluas-luasnya, Mbak. Itu pesennya Mbak Ketua saya juga, Mbak Puan Maharani juga pesan, udah Yanti kamu adaptasi seluas-luasnya. Berat politik kan seperti aduh kayak lautan, ini dunia baru. Tapi ketika kita masuk dan sudah mencintai, kita bisa menyuarakan apa yang orang lain rasakan. Kan partisipasi kita buat perempuan, sebagai perempuan untuk bisa mau lebih speak up itu adalah ketika kita mau berani berbicara dengan melatih diri tentunya, dan menyampaikan apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa kita lakukan. Dengan niat seperti itu kita bisa ya amanah insya Allah. Gitu. Dan memang tanggung jawabnya besar, dengan a priori atau asumsi atau apa segala macam, tapi saya lillahi ta'ala memang juga saya kerja.
kaget nggak waktu pertama kali masuk? Aku soalnya jujur Mbak, aku waktu pertama kali itu kan langsung yang ingat nggak di pemilihan pimpinan DPR? Oh yang pas periode periode kamu aku kan. sampai jam berapa? Ini sampai jam 3 pagi. Ya ampun. Mbak, itu aku swear itu aku kaget sekaget-kagetnya kayak mana aku harus duduk di depan. Di depan kan, karena kamu dapilnya di depan kan? Bukan. Disuruh sama pimpinan. Oh iya kan kamu untuk istilahnya yang cewek-cewek disuruh duduk di depan. dan kamu hanya juga untuk- muda kan, parlemen muda. Jadi aku teh Rachel Mariam sama siapa lagi kita di depan udah kayak ini ada apa? Bener, Aku bener. sampai bilang gini Mbak, ini apa aku masuk Ragunan atau gimana? Bener. Ya, karena Mohon maaf semua- kepada para anggota yang waktu itu yang saya hormati, tetapi betul-betul itu rada-rada gila. waktu Iya itu. karena memang sampai semuanya mau berbicara. Bersuara, terus ada yang teriak-teriak dari belakang. Sayang ada kan, yang- sayang kan aduh. kalau nggak dikasih rules disiplin gitu. Iya, Makanya sekarang iya. memang nggak sampai 5 menit itu apa? Kali ini udah Mikrofon selesai. mikrofon udah harus mati Iya, dan kita memang harus inilah mawas dan juga lebih cermat lah untuk menyampaikan gitu. Jangan apa-apa terus mengutamakan ego atau hanya penting atau sekedar kedengeran. kedengeran Hmm. gas gitu kan nggak perlu kan kurang cantik jadinya Mbak gitu. Nah aku tuh beruntung banget bahwa Kali ini nggak seperti 2 itu. Oktober itu mulus lancar jam 9 kurang udah selesai Mbak. 9 kurang udah Saya selesai. bayangin Mbak waktu yang giliran aku itu kan kita baru aja Iya. sumpah jabatan Sumpah apa jabatan pakai masih konde. konde. Aku juga pakai konde itu. Bayangin, kita gini gimana gak boleh pulang, gak boleh ke hotel. Akhirnya kita minta baju kirim ke sini untuk bisa ganti baju. Benar. Konde akhirnya gimana caranya bukanya tuh konde. Benar. Itu bener. Benar itu emang cerita ini memang nyata dan Legenda. legenda. Yang di kemarin di Itu 2 akhirnya Oktober 2019 itu memang semua lebih smooth ya. lebih cepat semuanya dan memang waktu itu kita hanya kendala sampai lumayan beberapa 2-3 minggu kita masih belum mendapat penempatan di komisi Iya. karena itulah Mbak yang tadi juga kita di depan ngomong-ngomong terus tentang kenapa saya Akhirnya di Akhirnya di 9. 9. jadi memang kan kalau Ini buat teman-teman semua sekali lagi pendidikan politik ada 11 komisi, oke. Jadi tidak semua terlibat di dalam semua pembahasan Benar. RUU, ya kan? Benar, jadi- Kebetulan Mbak Kade ada di komisi 9. Mitra kerjanya adalah Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan, dari BPJS, Ketenagakerjaan, BPJS. makanya lagi rempong Kesehatan. kali ini. Iya betul. Jadi Karena memang hubungannya sama pandemi. benar. Dan juga ada PMI, Pekerja Migran Indonesia yang memang yes. juga lagi banyak bermasalah dan juga Itu aku dulu waktu di situ aku pansus oke. PMI. Benar. Aku masih ingat banget. dan yang juga lagi krusial di mana-mana itu ya BPOM, itu juga mitra kita Yes. dan masalah BKKBN dan kependudukan. Jadi Iya. memang sosial kemasyarakatan ini benar-benar dari hati saya pilih dan saya mohon karena memang di Malang Raya di Jatim 5 itu memang semuanya bersinggungan dengan itu. Jadi penyanyi 27 tahun tidak kepikiran bisa padat karya bangunin jalan, bisa bangun balai latihan kerja di mana para anak-anak muda kita menyalurkan ya semua itu ya. keahliannya menjadi Aspirasinya. laboratorium anak-anak muda untuk bisa melatih diri biar lebih bisa punya daya saing dalam pekerjaannya nanti gitu. Jadi ini kan tanggung jawab moral kita yang dulu dinyanyi buat konser, buat ini, buat album dan lain-lain, ini beda gitu loh. Ini lebih senang ya Mbak, aku bayangin Seneng juga ya. ujung-ujung 33 kabupaten itu bayangin. Nggak kecewa ya maksudnya jangan kata Ini benar ya. senang. Wow. Jadi aku malah terharu karena gini Bermanfaatnya berbeda benar. gitu. Jadi ada 2 petahana di atas saya yang memang kita tahu beliau-beliau komisinya di pendidikan dan perbankan. Jadi mungkin ketika 10 saya sama 11 ya. ketika saya ya 10 sama 11. Ketika saya ke dapil dengan membawa 9 ton makanan bayi dan balita kayak gitu tuh Mbak. Beda. Aduh itu kayak merinding ini. Gimana? Dan senengnya mungkin ya juga tanpa walaupun kita punya cara tapi mitra yang kita bisa upayakan untuk
fokus rakyat butuh ini, bahwa kesehatan ini adalah utamaannya. Kita bisa memperjuangkan itu langsung dengan pihak-pihak yang bisa membuat sesuatu berbeda dan teraplikasi nyata ya. Jadi itu yang saya rasakan bahwa powernya itu bermanfaat. Benar. Dan ternyata Mbak, mungkin dulu ketika aku diminta di ABC, mungkin belum mampu dan belum ke situ, ya kan? Tapi ketika sekarang tergetar bukan karena ya pertama izin, balik lagi ke suami izin, dan 10 tahun ini memang lebih banyak kita diskusi tentang politik Timor Leste juga kita tahu banyak perjuangan yang kita hargai. Jadi Raul tuh senang dan bahkan mendukung yang kembali lagi bahwa mana tanggung jawab kamu ya. Memang ada yang orang bilang bahwa rakyat kaki kita separuh dari rakyat. Ya secara nggak usah kaki, ya ibaratnya pikiran, hati semua kepikiran terus gitu. Banyak anggota yang handphonenya sampai jebol gara-gara WhatsApp grup masuk. Tapi kan kita tuh sebagai anggota punya pembantu yang alhamdulillah kadang tim kita tuh kadang lebih pintar, lebih canggih dari kita. Kita dapat ilmu, berkontribusi dan langsung berdampak buat masyarakat. Ya kebayang beneran pertama kali ketemu 2008 di panggung ya. 2008 nggak ada kepikiran. Nggak kepikiran. Itu kapan sih sebenarnya kepikiran mau maju? Itu 2010. Jadi memang secara langsung dari perjuangan itu hubungan ya. Jadi langsung minta agak ya memang kalau nggak maju gitu. Pertama kan memang di Malang Raya ini memang secara generasi terus menerus memang ya di sana juga abangan maksudnya memang ya merah banget gitu ya. Jadi saya tuh memang ketika dapat penempatan di Malang Raya itu ya udah kayak ya hometown dan I have to represent sepertinya tempat-tempatnya. Terus ya alhamdulillah kalau udah dikenal, udah disayang, gimana caranya supaya mau milih. Ketika masuk ke rumah orang-orang di 600 titik, rumahnya kita ketok, kita pilih rumah yang paling sederhana. Terus kita sama-sama bagian Pancasila, gimana biasa mereka lihat bulu mata saya cetar segini, terus jadi yang biasa aja, terus jadi deket. Ya kan, terus jadi deket. Biasanya kayaknya berapa ratus jauh gitu. Dan nggak mungkin di TV tok gitu. Dan nggak mungkin kan kita masuk pelosok-pelosok coba. Iya. Siapa coba yang muda? Iya. Gitu kan biasanya mungkin nggak ada kesempatan sebenarnya waktu itu ya. Jadi ketika Raul minta saya membuat survei, ada kejelasan dong. Kepingin mau taruh di billboard segede-gede apa kayak tuh mukaku apa segala macam. Pingin dong. Karena ya kan melakukan pilihlah aku jadi wakil. Kayaknya nyanyinya itu deh. Iya. Nanti aku bakal jadi kalau misalkan maju lagi kalau. Jadi modalnya itu aku tuh cuma speaker tua murah meriah itu aja ke rumah-rumah nyanyi bareng. Jadi udah kayak semut gitu, sederhana. Dan waktu itu nggak ada pandemi, jadi betul-betul di kerumunan. Benar, tanpa ya memang ada survei. Kita survei memang ya nggak perlu dulu lah. Kamu saving maksudnya nggak perlu pasang. Iya, kalau nggak perlu pasang jangan gitu, mendingan disimpan. Benar. With fun. Iya, nyanyi juga. Iya nyanyi. Pasti. Gitu makanya kamu curang deh. Benar, 600 titik 471 desa. Apa loh? Semalang Raya. Dan aku senang kemarin kita ada satu namanya di Sumawe. Malang Selatan. Oh, oke. Itu ada daerah yang semuanya Nasrani. Beberapa karena memang ada beberapa di Malang itu banyak yang memang terutama Batak. Iya. Jadi saya senang alhamdulillah kita akan membangun balai latihan kerja juga di sana yang mana juga bisa dibuat pelayanan dan latihan di situ dan kejuruannya adalah musik. Gitu. Jadi anak-anak mudanya bisa. Itu adanya kayaknya bukan hanya buat di Sumawe deh, kayaknya se-Jawa Timur semuanya kalau mau belajar musik langsung dan ke situ. yang nganter proposal ke pastor sendiri. Wow. Ya, jadi itu tuh aku coba bayangin
gimana aku nggak memperjuangkan coba. Iya, Ya, iya, ini iya. aduh ini That's tuh- different. that's sumbangsi. Gitu. Iya, itu Dan sumbang. itu pasti rasanya beda. Aduh, itu Kesan tersendiri. benar. Bisa memperjuangkan Iya, itu memperjuangkan. kesan tersendiri. Ya, tuh kan. Jadi Udah, kalau udah. misalkan dari kalian ada yang tertarik untuk menjadi wakil rakyat, Ayo. jangan malu-malu. Memang berjuang dan berjuanglah, tapi pasti Benar. hasilnya Dan- luar biasa. Dan ketika itu kolektif kolegia ya, Iya. maksudnya sih memang walaupun Undang-Undang 11 2020 ciptakan secara ya kan banyak hal yang mungkin bergesekan dengan kita, tapi kan itu secara ya transformasi supaya lebih mudah investasi dan lain-lain Ya. dan banyak turunannya lah yang maksudnya Ya. yang Pasti waktu itu rada bingung kan, itu padahal bukan di komisinya Mbak. bukan di komisi kita ya, tapi karena kolektif kolegia kenalah kita semua. Iya, betul. Jadi inilah ya apa namanya hashtag politisi juga manusia, sorry maksudnya. Dan di mana kita sebenarnya tidak terlibat di komisi yang Iya. bersangkutan. Susahnya. Tapi apapun yang jelek atau apapun Ya. yang masyarakat, kita semua yang Semua disalahin gitu kan, Iya. kita yang kena gitu. Tapi ya namanya juga akhirnya kita mau nggak mau kita belajar. Iya. Ya, Mbak? Dan itu tadi balik juga dimanapun kerja kita, tugas kita ketika kita mau menerima tempaan sebagai bentuk sebuah proses untuk maju, ya itu kan hasilnya nanti akan didapat untuk kita nanti bisa lebih kuat, lebih struggle. And Dimakan loh Mbak. Iya bener, dari tadi padahal cuma ngeliatin doang. Udah nahan diri. Kamu udah Oke. lari segala macam. Iya benar, 5 kilo. Allah, Jadi kalau udah kurus begini langsung bisa isi. Udah dari tadi. Ini Mas diisi istrinya. Dia nggak perlu diingetin. Dia udah sangat berharap. Iya lah. Ya puji Tuhan lah, maksudnya bisa punya lagi. Tapi kadang-kadang sedih loh Mbak. Maksudnya sedihnya gini, melihat masyarakat yang punya banyak anak tapi nggak mampu. Itu kan kita juga apa ya, bukan simpati aja, tapi maksudnya prihatin gitu loh. Maksudnya kalau misalkan kan punya anak sekarang nggak murah ya Mbak. Maksudnya mikirin untuk sekolah, kesehatan kalau ada kejadian apa-apa. Tapi ya sekarang banyak, saya masih sampai sekarang walaupun bukan wakil rakyat masih suka dikontak. Kemarin di Tangerang apalagi kamu ketemunya kan konstituennya kan banyak perempuanan ya. Ya. Tapi kalau di kota mungkin agak beda ya. Kalau di desa-desa ini loh yang kadang-kadang istilahnya udah nggak mampu punya 3 anak, 4 anak, tinggal 5 anak apalagi 6 anak gitu kan, yang kesulitan untuk bisa menyekolahkan karena gimana pun juga di Indonesia ini kan oke, kalaupun di daerah-daerah ada yang sekolahnya itu gratis, tapi kan untuk buku sekolah, untuk seragam itu masih ya. Jadi kadang-kadang suka inilah pokoknya mikir terus gimana ini bangsa kita yang kita terus naik terus jumlah penduduknya, sedangkan kemampuan kita untuk di bidang kesehatan itu kan masih harus terus kita tingkatkan lagi. Dan masih ada rumah sakit yang nggak nerima BPJS. Infrastruktur kesehatan kan semuanya tuh muaranya di puskesmas gitu. Saya juga sedih sebetulnya karena memang banyak negara kita kan kepulauan, ada yang di desa-desa yang secara listrik aja belum ada, gimana pelayanan kesehatannya. Ini kita butuh orang-orang yang punya hati gitu ya untuk bisa benar-benar lebih mensejahterakan ya kan. Dia mudah-mudahan Kementerian Kesehatan dalam hal ini ingin sekali bahwa vaksinasi ini bisa segera mencapai herd immunity supaya Indonesia bisa kembali pulih, yang kembali kerja, yang semuanya normal. Mbak udah 2 kali kan ya? Udah 2 kali vaksinnya, tapi tetap kita harus jaga protokol kesehatan. Pokoknya kita yakin lah. Ya, jadi nggak perlu takut kan? Benar. Nggak perlu takut untuk vaksin. Iya, dan memang secara kemarin MUI juga bilang kan bahwa memang kedaruratan di undang-undang syariahnya itu memang mengizinkan yang AstraZeneca untuk bisa disuntikan. Ya, karena kan ini untuk kebaikan kita bersama. Iya, benar. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri Benar. bahkan,
tapi juga untuk keluarga kita, untuk sekeliling kita, yang dimana kita perlulah untuk kita terus mendukung ini. Aduh, terakhir deh Mbak, karena ini ngobrolnya sebenarnya bisa sampai besok. Seneng ya kalau ngomongin perempuan. Ngomongin Mbak, sampai besok. ayo dong kamu di DPR lagi. Ayo. Itu ada nggak sih kalau misalkan request khusus dorongan dari partai yang kuat, walaupun kamu nggak melalui kampanye boleh? Semua partai bisa kok. Semua partai punya hak itu. Karena kalau Itu kadang hak dari secara partai. pribadi suka nggak rela kalau misalnya PAW-nya tahu. maksud aku. Tapi kalau di kasusku agak berbeda lah. Tapi jujur kalau misalkan saya tuh bukan karena nggak bisa, ya kita tahu lah maksudnya bahwa partai sebenarnya punya hak. Iya. Tapi buat saya gini, saya juga saat ini ada tanggung jawab untuk keluarga, dan ya untuk maju itu kan nggak mudah Mbak. Jadi nyari duit dulu. Kita nyari duit dulu. Tinggal di kayak chef apa yang ngasih garam tuh tinggal disebar. Emang beneran. Itu dari berapa kali Mbak? Apalagi kemarin juga maju pilkada. Iya. Tidak murah gitu kan. Jadi kita harus kembali lagi dari nol. Tapi gimana pun juga kalau memang ada arahan dari pimpinan, ya pasti kita. Tapi di sini sekarang di partai sekjen. Enggak, wakil. Oh, wah. Dari tadi ngobrol sama waketum. Aku waketum Mbak Yu. Tapi terakhir dari aku Mbak. Perlu orang-orang kayak kamu. Gimana rasanya? Aduh, aku tuh nggak bisa ngebayangin. Maksudnya melihat anak sekarang udah mau nikah. Iya. But you know you're still so young. Itu tuh Aurel tuh apa-apa tuh sebetulnya memang gitu. Comparingnya ke Mimi. Jadi ketika dia memutuskan untuk menikah muda, Mimi boleh. Jadi aku boleh. Umur 21 kan? Dia 22. Aku mau ini, Mimi boleh. Jadi cuma Nggak ada argumentasi. langsung kayak cut gitu. Gitu kan. Tapi ya udah sekarang ya. Tapi kayaknya dia emang dewasa banget. Dia dewasa, dia mandiri ya. Mungkin memang kan anak yang ya secara terpisah dia otomatis punya effort yang lebih besar dalam hal kemandirian, komunikasi gitu. Yang memang jati diri yang itu sempat bilang ketika dia masa transisi dari tim ke tim gitu kan. Nah, ya alhamdulillah lah sekarang ya, fokus bahagia. Saya juga doakan mudah-mudahan Beliau sama bisa dipertemukan dengan dipertemukan karena untuk kebaikan dan masnya bisa menuntun kebaikan karena itulah keterampilan untuk rumah tangga. Kamu yakin kak ini untuk seumur hidup kamu ya kan? Jadi itu ketika izin cuma bilang aku udah mantap kak, yakin karena memang demandnya dua anak remaja ini kan gelar remaja sampai sekarang sampai menjadi sebuah ikon terus stasiun TV mengambil momennya untuk ini yang mudah-mudahan tidak berlebihan, mudah-mudahan bisa melihatnya dari sebuah tayangan yang memang juga menginspirasi kaum muda bahwa dulu saya sama ayahnya ya memang dulu banyak kekhawatiran gitu, tapi mungkin secara sinergi bekerja juga mungkin bisa akan menghasilkan hal yang baik ya, mudah-mudahan mereka ada nilai tambah dan mereka juga bisa ambil yang baik dari ambil yang baik dari saya, dari ayahnya yang kamu gak yakin baik, kamu tinggalkan belajar dengan pengalaman dan tentunya terus komunikasi terus positif nah fokus. Sebagai seorang ibu tuh ya itu memang harus melalui dan semua proses dari ngelihat anak sekolah. Ya, nah itu ya kemarin aku juga ngalir ketika aku ngasih prakata. Itu juga ngalir aja, bikin semenit 2 menit tas bolpen ambil gitu, yang itu yang keluar dengan sendirinya meminta anak-anak supaya ada hal-hal yang mungkin bisa mereka ingat lagi memorinya adalah ketika mereka pertama mendaftarkan sekolah gitu kan, umur kecil sampai punya budi pekerti itu kayak di Jepang
sampai kelas 4 SD kan belajarnya kan tentang budi pekerti, belum ada yang lain. Iya. Jadi nilai hidup yang mungkin kamu dapatkan dengan pengalaman hidup yang kamu berkaca dari Mimi dan Titi, kamu ambil yang baiknya supaya nanti buat ke depan Anda dia bisa lebih cermat. Dimanapun juga kita pasti mendoakan yang terbaik. Iya. Kamu masih lama lah mantunya. Masih Amin. Amin. Kita masih yang Aduh, tapi tetap aja ya. pretty. Maksudnya kayaknya baru blink gitu udah gede gitu loh. Iya. Maksudnya Mbak. lah ya ini aku udah anniversary 10 kayaknya baru kemarin. Kayaknya baru kemarin kan. Ah. Dan aduh, and your kids and especially that voice. Sorry, aku masih gak over. I'm not over it. Amora mana ya Mbak? Ayo. Tidak. Ah, iya. Ini. Ini Daripada teriak. panggil Amora Mbak, tolong Mbak. Aduh, itu beneran aku jadi ngefans. I am a fan. Aku juga maksudnya kalau aku tuh adore-nya karena dia latihan low voice itu susah. Karena dia rupanya Dia tuh low voice, aku nggak tahu enggak. Dia tuh jenisnya low voice. Oke. Kalau aku sama Titi DJ itu sopran, dia mezzo sopran. Iya. Low-nya itu Mama Ute Ruthana ya. Benar. Jadi itu memang latihan timbre itu akan lebih sulit latihan bawah. Kayak Alicia terus apa segala macam, latihan bawahnya dapet, baru nembak. Iya. Jadi latihan itu gitu. Terus anak-anak sekarang kan lagu-lagu sekarang tuh memang ya nggak evergreen kayak dulu, tapi sekarang easy going gitu kan gitu. Apa ya? Nggak perlu berusaha keras memang gitu. suaranya kayak orang yang betul nyanyi itu seperti orang ngobrol. Iya, bilang gitu kayak orang nyalain keran air gitu. Nyalain keran air. Kalau kita istilahnya masih harus mikirin kayak gimana. Ini tinggal nyalain keran air. Yang normal gitu. Analogi yang baru pertama kali saya dengar Jadi tentang bernyanyi. Jadi ngomong sama suaranya nggak boleh beda jauh. Maksudnya suaranya begitu. Jadi nggak boleh suaranya begini terus nyanyinya otomatis kalau bicara sama nyanyinya keluarnya sama akan jadi berbeda. Oke, I'll keep that in mind. Jadi mau belajar. Iyalah nyanyi. Jadi bisa buat itulah ada lagu jagoannya gitu. Aku padahal waktu itu udah sampai ngomong sama ini Papa Jeff, sempet mau buat single gitu. Playing with fish and Sorry. Okay, Hello, sedikit. your mom was just saying come over here, cause Little bit. no need to sing, just say hi. Hi. Ini I'm sorry but I'm a fan. See? Well, I heard you singing. I am a fan. You don't have to sing right now, but I just want to tell you, you have beautiful voice. Can we see your face? Your hair? Beneran. And your hair, I am in love. Okay? I am in love. Oh, sebelah sini nggak kelihatan. Ember. So you love to sing. Kamu sing a little bit gitu dong? suka nyanyi atau sebenarnya ini karena didorong-dorong sama Mami? I like to sing. You do. When I started singing, I was 4. And you actually like it? Suka. You wanna continue singingnya? Tapi being a doctor tuh as your daddy said, jadi dokter ya. Katanya mau jadi dokter tapi yang nggak lihat darah tante. Terus aku bilang, Gimana ya dokter nggak ngeliat dokter darah ya? biologi, Oh iya. psikologi, Ya lab. laboratorium. Oke, karena kita anyway wanna close and then you can go play with your friends again. Ada 2 kata nggak yang bisa describe your mom? 2 kata. What 2 words would you use? Mami. Hah? Mommy. Mami is funny apa kayak gitu? Mommy is 2 kata. Gitu langsung. Mommy is pretty. Pretty. Oh, thank you. Agree. Satu lagi. Mommy is funny. Funny. Lucunya kayak gimana? Jadi penasaran gitu kayak. We do TikTok, we do udah pokoknya
Funny-nya karena ikutan TikTok gitu with you gitu. Nggak, kadang kalau ngerjain. Jadi kalau aku di DPR juga Mbak, ya ampun itu di capturein itu PR-nya. Mana mau disubmit itu tugas-tugas, jadi Eka suruh ngerjain tugas di kantor. Itulah sebagai seorang working mom. Thank you. Bye. No, it's okay. Nggak apa-apa. Si Matt. No, Amora. It's okay. Dia kalau diceritain gitu. Aduh, ibunya udah tahu anaknya nggak suka diceritain. Loh, tapi kan kayak gitu kan diskusi kan sama gurunya juga diskusi aku. Kalau guru sama kita diskusi sama guru juga dia kadang nggak mau gitu. Padahal kan penting kan, apalagi kan PJJ sekarang kan kita punya kesulitan tersendiri gitu untuk tahu kondisinya anak gimana gitu di depan laptop atau challenge tersendiri. Iya benar. Orang tua sama anakku juga istilahnya karena dia jago kandang, kadang-kadang tuh di rumah dia semuanya istilahnya dia bisa. Kenapa tapi jago? pas di depan depan orang atau di depan laptop belum tentu dia punya benar. Bukan keberanian ya, dia nggak confident aja gitu. Dan tiba-tiba jadi enggak. Kemampuan gitu. Guru-guru kita juga kan terbatas. Kemampuan kita untuk kalau misalnya di mendengar laptop juga dan apalagi kalau kelasnya besar gitu kan, untuk bisa one on one-nya kurang gitu. Jadi itu challenge tersendiri lah. Ini kayaknya hashtagnya balada emak-emak yang punya anak sekolah. Iya benar-benar. Mbak, aku terima kasih banyak loh udah membuka aku pintu, senang, akhirnya bisa pokoknya. kesini Bener, ngobrol lagi. Dan udah lama udah nggak sharing sama Sarah. Jadi mudah-mudahan kalau Sarah ini akan jadi satu wadah anak muda untuk bisa lebih mau berpartisipasi. Yes. Karena kita juga menunggu sekali nih 2024, mudah-mudahan kuota 30%-nya keisi nih Mbak untuk perempuan-perempuan. Amin. Dan juga perempuan-perempuan tuh juga nggak boleh kalau merasa sudah berada di posisinya ketakutan untuk diambil kesempatannya oleh perempuan lain. Nah itu mencoba untuk kita harus saling mendukung lah gitu. Kita jangan, kan kita semakin senang ketika ada orang lain untuk jadi pinter, jadi maju kan senang kan. Ya sayangnya kan nggak semuanya punya kedewasaan itu. Nah itu, iya itu. Benar, itu perlu kedewasaan untuk bisa membuka ruang untuk orang lain juga untuk bersinar. Benar banget. Ih bahasamu bagus banget. Bersinar. Jadi terima kasih banget. Terima kasih banyak. Ini akhirnya bisa ketemu lagi dan bisa ngobrol. You take care, okay? Pokoknya all the best, sukses selalu. All the best juga. And juga happy birthday lagi. Thank you so much. Panjang umur, sehat selalu. Semua yang nonton, thank you so much. Mudah-mudahan manfaat ya. Amin. Kita dukung selalu. Thank you. Bye.